Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Udapura Sabarudin dan rekan-rekan saya yaitu Alinda, Hodadat Azizi, dan Fahmi Ardiansyah. Kami dari Sains Komunikasi kelas sore hari ini akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang makalah serta PowerPoint yang telah kami buat tentang iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Bumi berguncang dan memuntahkan isi perutnya. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Setelah itu, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal ibadah selama di dunia. Hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama, menurut ilmu geologi. Menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri dari semacam gas panas atau nebula di dalam perut bumi. Masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Bukti indrawi terjadinya hari akhir. Bukti indrawi terjadinya hari akhir menurut Imam Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Yang pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kisah Nabi Ibrahim ketika meminta kepada Allah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan kembali 4 ekor burung dan memisah-misahkan bagian tubuh burung itu di atas gunung-gunung yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, ketika kaum Musa berkata kepada Nabi Musa bahwa mereka tidak akan percaya dengan risalah yang dibawa Musa sampai mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Yang keempat, kisah kaum yang meninggalkan negerinya untuk menghindari kematian. Mereka berjumlah ribuan orang. Allah mematikan mereka lalu menghidupkan kembali. Yang kelima, kisah orang yang melewati sebuah desa yang hancur. Dia sangsi bahwa bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Maka Allah mematikan orang tersebut selama 100 tahun. Kemudian Allah menghidupkan kembali, dan ini dikisahkan dalam firman-Nya. Hakikat iman kepada hari akhir. Hakikat iman kepada hari akhir adalah menjadi landasan kesadaran bagi diri agar senantiasa mengingat bahwa dunia bersifat fana atau sementara kehidupan yang kekal dan abadi adalah akhirat. Manusia hidup di dunia hanya untuk mencari bekal bagi kehidupan di akhirat. Alam akhirat sendiri akan dijalani manusia selama dunia hancur. Setelah dunia hancur lebur pada hari kiamat kelak. Di akhirat, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik maupun buruk akan dipertanggungjawabkan kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda hari akhir. Dalam agama Islam ada 2 jenis kiamat akhir zaman, yakni kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Adapun kiamat sugro diartikan sebagai kiamat yang menghancurkan umat di dunia ini, seperti bencana alam yang mengakibatkan sebagian manusia meninggal dunia. Sementara itu, kiamat kubro diartikan kiamat besar yang mengakibatkan seluruh alam semesta beserta isinya hancur. Banyak dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan beriman pada saat terjadinya kiamat kubro. Namun semua perbuatan itu sudah tidak lagi berguna. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Beberapa tanda-tanda kiamat sugro sebagai berikut. 1.
tidak ada orang yang peduli dan membantu urusan agama. Kedua, muncul ahli ibadah bodoh dan ahli Quran fasik. 3. Wafatnya orang. Tanda-tanda kiamat kubro. 1. Keluarnya duka, kabut duka. Merupakan kabut hitam dari langit yang akan memenuhi bumi selama 40 hari 40 malam dan akan mematikan orang-orang beriman melalui gejala seperti asma, sedangkan orang kafir akan merasakan mabuk karenanya. 2. Munculnya Dajjal. Dajjal merupakan makhluk yang akan menyebarkan fitnah dari hari kiamat kubro kelak. Mata kanannya yang jeling seperti buah anggur yang menonjol. Dajjal akan muncul di daerah timur Kusaran dan diikuti oleh 70.000 penduduk Isfahan. Ketiga, munculnya Dabah. Sebelum terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan binatang dabah yang akan meracuni dan membunuh semua orang. Binatang tersebut berwarna mengkilap dan berkulit halus. Keempat, matahari akan terbit dari arah barat. 5. Keluarnya Yajuj dan Majuj. 5. Keluarnya Yajuj dan Majuj. Keenam, turunnya Isa bin Maryam. Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan Dajjal. Ketujuh, adanya 3 gerhana di timur. Kedelapan, gerhana di barat. Kesembilan, gerhana di Jazirah Arab. 10. Munculnya api di Yaman. Munculnya api di Yaman akan mengiringkan semua orang dan makhluk menuju suatu tempat sebelum ditiupkan sangkakala yang pertama. Nama-nama hari akhir. Hari akhir memiliki nama lain yang cukup banyak, minimal ada 28 nama hari akhir. Nama-nama hari akhir diberikan Allah untuk menggambarkan keadaan hari kiamat hingga saat manusia dibangkitkan, dihisab dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama hari akhir sebagai berikut. Yang pertama Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, yang kedua Yaumul Rojifah, hari Hindu besar, yang ketiga Yaumul Sya'idah, hari keguncangan, Yaumul Zalzalah, hari keruntuhan, Yaumul Haqqah, hari kepastian, Yaumul Qari'ah, hari keributan, Yaumul Akhir, hari akhir, Yaumul Tamah, hari bencana agung, Yaumul Asir, hari sulit, Yaumul La Roiba Fihi, hari yang tidak ada lagi keraguan padanya, Yaumul Bas, hari kebangkitan, Yaumul Tagabun, hari terbukanya segala keguncangan, Yaumul Nusur, hari kebangkitan, Yaumul Tanad, hari panggilan, Yaumul Mizan, hari pertimbangan, Yaumul La Taji Nafsu an nafsin syai'an, hari yang tidak dapat seseorang diberi ganjaran oleh orang lain sedikit pun, Yaumul Jam'i, hari pengumpulan, Yaumul Fas, hari pemisahan, Yaumul Waqi'ah, hari kejatuhan, Yaumul Masyar, hari berkumpul, Yaumul Din, hari keputusan, Yaumul Talak, hari pertemuan, Yaumul Yazaza, hari pembalasan, Yaumul Ard, hari pertontonan, Yaumul Ghosyah, hari pembalasan, Yaumul Khulud, hari yang kekal, Yaumul Kizi, hari kehinaan, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dan peristiwa setelah hari kiamat akan terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan waktu terjadinya dan tidak satupun makhluk yang mengetahuinya. Semua umat Islam harus mempersiapkan diri dalam menghadapi hari akhir, yaitu dengan senantiasa beribadah dan mengerjakan amal soleh sesuai dengan ketentuan Islam. Tahapan periode hari akhir. Yang pertama Yaumul Bats. Yaumul Bats adalah hari kebangkitan umat manusia di kehidupan setelah kematian. Itu pun telah diterangkan oleh Allah lewat firman-Nya dalam beberapa surat Al-Quran. Adapun dalil Al-Quran tentang hari kebangkitan tersebut dapat kita temukan dalam surat-surat
Berikut ini antara lain surat Yasin ayat 51 dan surat Al-Zalzalah ayat 6, surat Ar-Rum ayat 56. Yang kedua Yaumul Hasyir, secara bahasa Yaumul berhari-hari, sedangkan Hasyir adalah nama sebuah tempat yang juga dikenal sebagai tanah atau padang mahsyar, sehingga jika kedua kata tersebut digabungkan dan diartikan mentah-mentah berarti hari di mahsyar. Tempat tersebut sangat luas dan dipergunakan untuk mengumpulkan semua manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya termasuk malaikat, jin. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar terjadi setelah semua makhluk dibangkitkan. Peristiwa ini disebutkan pada Quran surat Al-Kahfi ayat 47 yang berarti, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Yang ketiga buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan, kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu-waktu hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, wahai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil, yang tidak pula besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun. Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Yaumul Hisab dan Mizan yang keempat. Yaumul Hisab dan Mizan adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua dengan sesama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu lidah, tangan dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 24. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan periode hari akhir yang tadi telah dijelaskan oleh Alinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyirat itu tergantung pada amal setiap manusia. Rasulullah SAW pernah berkata, terbentanglah jembatan Asyirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya juga ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita bisa sebut jaza. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama hidup di dunia. Firman Allah juga pernah berkata bahwa pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun akan dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Al-Mu'min ayat 17. Selanjutnya adalah balasan perbuatan baik di surga, yang mana setelah seluruh manusia dihisab melalui timbangan, mereka diberi balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun sebagai mukmin yang bertakwa kepada Allah dan pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga yang disediakan Allah sebagai karunia kepada hambanya. Lalu juga ada balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang-orang yang selama hidup di dunia lebih baik mengerjakan perbuatan-perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang jahat pula. Sebagaimana kegetrian dan kerasnya siksaan neraka digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 4-7, yang dimana berkata bahwa memasuki api yang sangat panas neraka, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas, mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, dan tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada Allah. Iman kepada hari akhir termasuk ke dalam hukum iman yang harus diyakini oleh umat muslim.
Artinya umat muslim wajib mempercayai bahwa akan datang waktu di mana alam semesta beserta isinya hancur dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir atas kuasanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu dengan sia-sia tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Tidak terkecuali iman kepada hari akhir yang merupakan salah satu dari rukun iman. Dan selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang perilaku-perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah selalu berusaha menjadi lebih baik. Jadi pada kasus ini dengan kita sadar bahwa akan adanya hari akhir, manusia selalu akan merasa tidak puas akan sesuatu. Selalu merasa bahwa manusia selalu merasa tidak puas akan sesuatu. Saat memiliki sesuatu yang berharga, maka manusia selalu ingin memiliki hal yang lebih dari itu. Dengan beriman kepada hari akhir, manusia akan selalu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Manusia juga akan mawas diri atau muhasabah. Dengan begitu, maka menjadi dorongan untuk dirinya agar selalu menjadi lebih baik. Jika manusia merasa cukup dengan amal perbuatannya, maka dia merasa sombong dan sesungguhnya para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar, lagi sombong. Sikap selanjutnya yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah tidak silau terhadap gemerlap dunia. Beriman kepada hari akhir menjelaskan kepada kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini adalah dunia yang hanya sementara. Selain itu, beriman kepada hari akhir juga menjelaskan bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Tidak hanya itu, kita juga dijelaskan bahwa akan mendapat balasan atas apa yang kita perbuat semasa hidup di dunia. Balasan itu bisa berbentuk sebagai kebaikan ataupun keburukan, hukuman. Yang dimana hal itu tergantung dengan apa yang kita lakukan selama masa di hidup di dunia. Dengan begitu, hikmah beriman kepada hari akhir dapat mengubah sudut pandang kita tentang kehidupan di dunia. Hal ini harusnya menjadikan kita semakin terpacu dalam berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan tidak tergiur dengan segala kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Selanjutnya, kita juga akan menjadi memiliki sifat tidak iri atas nikmat orang lain. Karena dengan beriman kepada hari akhir, kita dapat mengerti bahwa kehidupan yang kita lakukan sekarang ini hanya sementara. Hal ini menjadikan manusia bersifat berprasangka baik atau bisa disebut husnuzon kepada sesama manusia. Sehingga kita dapat memiliki banyak waktu untuk mawas diri atau muhasabah tadi dibandingkan dengan berburuk sangka dengan apa yang terjadi dan apa yang didapatkan oleh orang lain. Selanjutnya juga ada bersikap rendah hati. Dengan beriman kepada hari akhir, ini juga mengajarkan bahwa apa yang ada di dunia yang kita miliki selama ini di dunia merupakan hanya titipan, yang dimana di hari akhir semuanya akan hancur. Maka dari itu, sebagai orang yang beriman, kita harus sadar kita bukanlah apa-apa dibanding dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini menjadikan kita sebagai orang yang rendah hati dan menghindari sifat sombong atas apa yang kita miliki selama masa kehidupan. Semua hal yang kita banggakan di dunia tidaklah sebanding dengan apa yang akan dibalas oleh Allah di kehidupan yang nanti. Dan selanjutnya juga kita akan bersikap optimis dan lapang dada. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada umat manusia tentang kehidupan setelah kematian, menjadi dorongan untuk kita sebagai umat muslim untuk selalu optimis dalam berbuat baik. Selain itu, balasan kepada manusia yang tidak beriman pun menjadi dorongan umat muslim untuk menghindari segala perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dengan kita takut terhadap apa yang akan diberikan kepada kita jika kita melakukan hal buruk, maka kita akan menghindari juga perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tidak hanya itu, bersikap optimis juga harus didorong dengan berusaha atau kita bisa sebut ikhtiar. Tidak lengkap jika tidak lengkap juga dengan ditambah lagi dengan tawakal atau berserah diri. Karena selain berusaha, kita pula harus berserah diri dan membebaskan diri dari segala ketergantungan dan menyerahkan keputusan atas segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampai di bab terakhir, yaitu bab penutup. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh presentasi ini. Pertama, iman kepada hari kiamat adalah percaya
dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan sisinya akan mengalami kehancuran. Kedua, menurut ilmu geologi dan fisika adalah yang pertama, yang di geologi, bumi memiliki gas panas di dalamnya dan perut yang semakin lama membeku, sementara tekanan atmosfer dari luar makin kuat dan memungkinkan dunia akan hancur. Dan secara teori fisika juga sudah menyatakan bahwa matahari sudah menyala dari kehidupan awal bumi dan menjadi sumber kehidupan hingga kini. Tetapi waktu menyala bagi matahari juga terbatas dan nanti tidak akan bersinar lagi. Dan juga terdapat bukti indrawi yang telah menuliskan sejarah-sejarah bahwa peristiwa-peristiwa menakjubkan dunia adalah bukti akan terjadinya hari akhir. Menurut ilmu geologi, fisika, dan bukti indrawi ini menyatakan bahwa kebenaran secara fisika dan geologi itu bisa dibuktikan gitu. Dan selanjutnya ada juga kiamat sugro dan kiamat kubro atau kiamat kecil dan kiamat besar, serta tanda-tanda yang akan terjadinya kiamat baik kubro maupun sugro. Hakikat beriman kepada hari akhir adalah menjadi landasan kesadaran bagi diri agar senantiasa mengingat bahwa dunia bersifat fana atau sementara. Dan selanjutnya ada dalam agama Islam ada 2 jenis kiamat akhir zaman. Selanjutnya juga hari akhir memiliki 28 nama lain yang tadi sudah disebutkan. Dan juga hari akhir pasti akan terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan waktu terjadinya dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Dan terakhir kita sampai di pembahasan terakhir, yaitu saran yang ada dari kelompok kami adalah setelah mempelajari dan memahami materi tentang iman kepada hari akhir yang kita telah sampaikan, kita seharusnya membiasakan hal-hal berikut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu beriman bahwa suatu saat dunia akan hancur binasa, memperbanyak amal soleh dan kebajikan lainnya untuk bekal kehidupan akhirat, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi perbuatan maksiat dan larangan Allah, bersikap rendah hati dan tidak silau atas gemerlap dunia, bersikap sabar dan dalam hal melakukan hal kebaikan dan dalam keadaan apapun, senantiasa tidak bakhil berinfak atau kikir dalam berinfak, terus berperilaku baik dan benar, tidak meniru pola hidup orang yang tidak beriman, dan terakhir selalu beramal soleh dan meningkatkan takwa. Dan pada slide terakhir kita juga menampilkan daftar pusaka. Daftar pusaka ini adalah sumber-sumber yang kita kutip dan kita ambil untuk menjadi referensi dalam penulisan PowerPoint serta penulisan makalah ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.